Kamu kenapa dari tadi senyum melulu, Nat? Tanya Gani aneh. Enggak. Mana ada aku tersenyum. GR nih. Sensitif nih. Balas Nadia mengelak. Ih, orang aku lihat kamu senyum-senyum terus sih. Kamu makin kesemsem ya sama aku. Canda Gani. PD. Nggak mungkin seorang Nadia kesemsem sama cowok genit kayak kamu. Tapi kamu memang ganteng sih. Mirip aktor idolaku. Jawab Nadia mengelak. Namun Gani sama sekali tidak terpengaruh dengan penolakan Nadia. Sebab ia tahu, jika calon istrinya itu tak mungkin jika tak menyukainya. Aktor Korea ya, kok tahu? Banyak tuh cewek-cewek di kantor penggila drama Korea bilang begitu. Jawab Gani santai. Ih, jangan dengerin mereka. Kamu udah janji mau nikahin aku. Maka dengerinnya aku aja. Awas kalau dengerin mereka juga. Ancam Nadia tiba-tiba kesal sendiri. Tuh kan, cemburu nggak jelas. Gani tersenyum. Apa salahku? Kenapa tiba-tiba marah begitu? Oh tuh namanya kamu cemburu tanpa alasan. Dasar Nadia Itriani, ucap Gani seraya mencolek dagu sang kekasih. Aku serius. Ucap Nadia. Iya, lagian aku juga nggak tertarik sama pujian mereka. Kamu aja yang kelewat sensi. Mau punya suami tampan, mentalnya harus kuat. Sekuat baja. Paham. Gani langsung duduk di sebelah Nadia tanpa permisi. Oh iya Nat, ibu sama ayahku mau kamu ikut mereka ke Malang. Tapi nggak maksa sih. Kalau kamu mau aja, ucap Gani. Sorry Gan. Bukannya aku nolak. Tapi adikku beneran butuh aku. Jawab Nadia serius. Adik yang mana? Yang kecil lah. Kalau Nur kan udah gede. Udah bisa jaga diri. Oh, bukannya dia di pesantren. Terus sekolahnya juga udah dapat ojek. Kayaknya udah nggak ada masalah deh, ucap Gani. Dari mana kamu tahu adikku di pesantren? Terus kok kamu tahu soal ojek segala? Aneh, balas Nadia. Gani mendekati sang pujaan hati, lalu menatapannya dengan penuh cinta. Jangankan urusan adikmu, ukuran bramu saja aku tahu, jawab Gani sedikit bercanda. Spontan Nadia pun menutup dadanya. Ngapain ditutupin, aku udah lihat ini, canda Gani lagi. Gani, kamu gila ya? Dari mana kamu tahu? Nadia menatap kesal. Tahulah, emangnya pas kamu kecelakaan siapa yang nyariin baju ganti buat kamu? Aku sampai susah payah belanja baju tidur, bra, dan lainnya. Memuakkan sekali, jawab Gani santai. Benarkah? Nadia menatap tak percaya. Gani kembali merapikan rambutnya yang mulai panjang. Dipotong sedikit, nanti lebih cakep, ucap Nadia, sembari ikut memainkan rambut sang calon suami. Nanti deh, kalau sampai Batam aku potong jadi kamu mau pulang kampung aja. Iya, aku rindu kampung. Sebenarnya aku masih khawatir Nat. Kamu tahu kan wanita itu sangat nekat. Aku takut dia nyakitin kamu. Aku akan jaga diri baik-baik Gan. Aku pun mau kamu juga jaga diri baik-baik. Oke. Ucap Nadia, dengan senyum manisnya. Gani gemas. Ingin rasanya ia mengecup bibir kekasihnya itu. Andai boleh. Nat, ya, Gani terlihat gugup. Di detik pertama ia melirik Nadia. Di detik berikutnya ia menatap lantai. Seperti menginginkan sesuatu tapi ragu. Kenapa? Kamu mau ngomong apa? Tanya Nadia. Gani meraih tangan Nadia, lalu menciumnya dengan penuh cinta. Sepertinya aku perginya bakalan lama Nat. Nggak apa-apa kan? Perginya lama. Emang kamu mau kemana? Nadia terlihat khawatir. Bos memintaku ke Papua. Papua? Ngapain ke sana? Ada kerjaan. Nggak apa-apa kan? Gani menatap sang kekasih hati. Saling memandang tanpa berkedip. Di menit berikutnya, mereka sama-sama merasakan ada ketidakrelaan di hati masing-masing. Entahlah, nyatanya mereka merasakan itu sekarang. Apa kamu sayang sama aku Nat? Tanya Gani lembut. Terang saja, disodori pertanyaan seperti itu, membuat Nadia tak mampu menjawab. Nadia merasa kurang nyaman.
Sebab pada kenyataannya Nadia bukan hanya sayang, tetapi juga cinta. Nat, apa kamu sayang sama aku? Kalau nggak sayang mana mungkin aku mau nikah sama kamu Gan? Nadia sedikit tersenyum. Kalau cinta, kamu cinta nggak sama aku? Nadia diam. Namun, menatap mata tampan Gani. Seakan memaksa pria itu untuk mencari sendiri jawaban atas pertanyaan yang saat ini sedang ia ajukan. Gani pun masih berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang ia ajukan. Namun, gejolak jiwa kelelakiannya muncul di sela-sela pencariannya itu. Tak peduli nantinya Nadia akan marah, tapi ia menginginkan ini. Gani menginginkan pembuktian cinta ini. Pelan namun pasti, pria tampan ini pun mendekatkan wajahnya pada wajah gadis pujaan hatinya itu. Nadia tidak menolak, ia pasrah, berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan Gani dengan bahasa tubuhnya. Nadia memejamkan matanya manakala bibir Gani menyentuh bibirnya. Kecupan pertama mendarat dengan sempurna. Nadia memang tidak membalas, tetapi ia juga tak menolak. Membuat Gani ingin kembali mengulangnya. Di kecupan kedua, Nadia sengaja membuka sedikit bibirnya, agar Gani bisa sedikit menikmati apa yang ia miliki. Sedikit demi sedikit, Nadia mulai berani membalas kecupan itu. Mereka sama-sama berusaha memberikan kesan termanis di perpisahan kali ini. Baik Gani maupun Nadia, mereka ingin perpisahan ini menjadi perpisahan yang sangat berkesan. Agar mereka selalu teringat, bahwa hati mereka saat ini sudah ada yang memiliki. Sayangnya keasikan mereka terganggu oleh suara dering ponsel milik Gani. Terpaksa pria tampan itu pun menghentikan aktivitas membahagiakan itu. Baik Gani maupun Nadia sama-sama malu. Nyatanya, cinta yang coba mereka sembunyikan ternyata malah menampakkan dirinya tanpa mereka minta. Perasaan gugup bercampur malu kini tengah menyerang dua sejoli itu. Nadia dan Gani. Nadia begitu bahagia. Kebahagiaan itu terlihat jelas dari senyuman yang terus mengembang di bibir manisnya. Terlebih, impiannya merasakan bibir yang ia idam-idamkan telah tercapai. Bibir Gani begitu manis ia rasakan. Entahlah, Nadia jatuh cinta dengan bibir tampan itu. Gani sendiri masih fokus dengan ponselnya. Namun tangan satunya, masih menggenggam erat jari jemari sang calon istri. Tak ubahnya seperti ada yang kini tengah melanda Nadia, Gani pun merasakan hal yang sama. Hal yang membahagiakan, hal yang membuat hatinya seperti dipenuhi rasa cinta. Pria tampan ini begitu hati-hati memperlakukan sang kekasih. Beberapa kali, ia juga terlihat mencium jari jemari sang pujaan hati. Terkadang ia juga mengelus pipi Nadia. Pembicaraan yang ia lakukan di telepon, sama sekali tak mengubah perhatiannya pada sosok wanita yang kini setia menemaninya. Selepas menerima telepon itu, Gani malah diam terpaku. Seperti sedang memikirkan sesuatu. "Kamu oke?" tanya Nadia. "Ya, insya Allah," jawab Gani. "Ada apa?" "Mariska melakukan percobaan bunuh diri." "Hah, kok bisa? Astagfirullahalazim. Terus sekarang gimana?" tanya Nadia khawatir. "Entahlah, papanya memintaku untuk menemuinya. Tapi aku masih marah padanya," ucap Gani jujur. "Ih, nggak boleh gitu. Mau bagaimanapun kalian pernah saling menyayangi. Pernah saling membahagiakan. Seburuk apapun dia pernah membuatmu bahagia, iya kan?" ucap Nadia. Gani menatap heran ke arah sang calon istri. Bagi Gani, Nadia begitu unik. Aneh, kenapa cepat sekali dia memaafkan seseorang padahal belum tentu orang tersebut akan melakukan hal yang sama padanya. "Kenapa menatapku seperti itu?" tanya Nadia sembari menaruh dagunya di pundak Gani. "Enggak, aku heran aja sama kamu. Kenapa kamu begitu baik?" "Aku tidak baik. Kalau dia berani merebut kamu dari aku juga akan marah," jawab Nadia. Kali ini dia jujur. Gani tersenyum sekilas. Bahagia saja rasanya. Ternyata Nadia bisa juga cemburu. "Apakah itu artinya kamu cemburu?" tanya Gani. "Mungkin.
Nadia memeluk lengan Gani, dengan posisi tetap tak berubah. Sebenarnya aku tidak yakin kalau wanita itu melakukan hal bodoh seperti itu. Aneh saja kan? Mungkin ini hanya akal-akalan dia. Secara kita tahu, dia sangat licik. Jawab Gani sedikit curiga. Bisa jadi. Tapi apa motifnya? Balas Nadia. Astaga Yang, kamu ini lugu sekali. Ya aku kan nggak tahu. Nadia menggeser tubuhnya, menyandarkan tubuh ramping itu ke sandaran sofa. Menyamankan posisi duduk agar Gani bisa berbaring di pangkuannya. Seakan mengerti dengan keinginan sang kekasih, Gani pun merebahkan tubuh jangkungnya di sofa. Lalu menjadikan paha Nadia sebagai batal. Nyamannya, ucap Gani. Nadia tersenyum. Ya Tuhan, kenapa liburku cepat sekali usai? Bentar lagi mesti pergi. Gimana kalau aku minta libur lagi? Tanya Gani sembari menciutkan mata manja. Gimana ya enaknya? Nanti kalau kamu dipecat gimana? Tanya Nadia. Bos mana berani mecat asisten tampan begini? Asisten model gini cuma ada satu di dunia. Jawab Gani dibarengi tawarnya. Tadi belum jawab, Mariska kenapa kok bisa senekat itu? Aku rasa dia hanya mau menghindar dari jerat hukum yang. Karena pasal yang ia hadapi cukup berat. Pencemaran nama baik plus penipuan, jawab Gani. Menurutku, mungkin, dia nggak mau kehilangan kamu mas, ucap Nadia. Atas dasar apa dia nggak mau kehilangan aku? Aku nggak mau jadi mesin ATM percuma untuknya. Enakan aja, gerutu Gani. Ya, aku pun nggak rela mas. Semoga dia bisa mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu salah, balas Nadia. Nat, ya, jawab Nadia, menatap penuh cinta pada pria yang kini tengah berbaring di pangkuannya. Indah juga kamu manggil aku mas. Coba dari dulu-dulu, kan syahdu didengarnya. Canda Gani. Ya mana boleh, dulu kamu milik wanita lain. Sorry aku bukan pelakor, jawab Nadia sedikit kesal. Aku tahu, makanya aku nggak mau kehilangan kamu. Aku salut sama kamu Nat. Sebenarnya kamu memiliki begitu banyak kesempatan untuk menggodaku. Tapi kamu nggak ngelakuin itu. Kamu memilih memendam sendiri rasa yang ada di hatimu untukku. Kamu nggak egois Nat. Aku suka itu. Ucap Gani lagi. Kali ini ia juga membalas tatapan mata cantik itu. Aku sudah pernah merasakan bagaimana sakitnya sesuatu yang kita cintai direbut oleh orang lain mas. Itu sebabnya aku nggak mau merebut milik orang lain. Aku nggak setega itu, jawab Nadia. Makasih ya Nat. Kamu sudah mau menungguku tanpa merebutku dari wanita lain. Bener aku nggak ngerebut lo ya. Dia yang melepaskan kamu, lalu aku temui deh. Canda Nadia. Kamu pikir aku apaan? Main temu aja. Aku bukan mainan Nadia, dasar. Balas Gani sedikit tersinggung. Jangan cemberut begitu dong Hani. Nanti tampannya hilang, ucap Nadia. Gani tersenyum. Suasana hening sejenak. Gani menatap Nadia, lalu ia kembali bertanya. Nat, apakah kamu tahu sesuatu tentangku? Nadia menatap Gani, terkejut. Wajah gadis ayu ini langsung berubah. Jantungnya berdetak sangat kencang. Wah takut kalau Gani mendengar pembicaraannya dengan Ibu Lani tempo hari. Mungkinkah? Batin Nadia. Tahu tentang apa maksudnya? Tanya, Nadia. Tentang asal-usulku, mungkin. Balas Gani. Kali ini Gani terlihat serius. Bahkan, ia bangkit dari pangkuan sang kekasih. Menatap mata Nadia, seakan memaksa gadisnya untuk jujur. Aku nggak ingin menutupi apapun dari kamu mas. Tetapi aku juga nggak punya wewenang untuk menjelaskan perihal ini sama kamu. Ada yang lebih berhak dari aku. Ada yang lebih berkewajiban dibanding aku, ucap Nadia tak kalah serius. Kalau boleh jujur, aku menunggu saat itu Nat. Aku menunggu ibu sama ayah ngejelasin semua ke aku. Aku ingin bertanya, tapi aku takut melukai perasaan mereka. Mereka sudah berjuang ngebesarin aku sampai segede ini. Mana mungkin aku tega nyakitin mereka, ucap Gani.
Nadia mengangguk mengerti. Nadia yakin, hati Gani begitu baik. Mana mungkin ia tega menyakiti seseorang yang sudah berbuat sangat baik padanya. Sejak kapan kamu tahu atau sejak kapan kamu curiga tentang kebenaran dirimu sendiri? Tanya Nadia penasaran. Gani tersenyum, namun bukankah pertanyaan itu wajar? Nat, bagi siapapun yang punya mata, pasti bakalan curiga. Kamu lihat ibu sama ayahku kan, lalu bedakan denganku. Mungkinkah aku anak mereka? Tanya Gani sedikit bercanda. Oh, jangan begitu, dosa loh. Balas Nadia. Bukan, gini, ibu sama ayahku itu orang pribumi. Terus anaknya Chinese banget. Begini, jawabannya ada dua kemungkinan. Kalau ibuku nggak selingkuh, pasti aku anak orang lain, iya kan? Jawab Gani. Santai, tapi, Nadia tahu, saat ini hati sang kekasih pasti sedang bertanya-tanya bingung. Nadia menganggukkan kepalanya, paham dengan pemikiran Gani. Apakah Mas nggak pernah nanya gitu ke ibu atau ayah? Tanya Nadia lagi. Aku udah bilang kan, kalau aku nggak tega, mereka berdua sangat istimewa bagiku Nat. Andai aku memiliki banyak harta dan aku gunakan untuk membayar mereka, aku rasa tidak akan cukup. Cinta yang mereka kasih ke aku, nggak akan pernah bisa aku ganti dengan materi Nat. Apalagi harus sampai hati menggores hati mereka dengan sebuah pertanyaan yang bisa dikatakan adalah sebuah ketidakpercayaan. Sungguh, aku nggak tega Nat. Jawab Gani lagi. Iya, aku paham. Sabar ya Mas. Insya Allah nanti akan ada titik terang sesuai yang Mas inginkan. Jawab Nadia seraya mengelus pundak sang calon suami. Sedangkan Gani hanya tersenyum. Meskipun jujur saat ini hatinya tengah masuk ke dalam rasa penasaran yang teramat sangat. Kecurigaan Laskar tentang lawyer yang pernah bekerja pada Vita dan Louis ternyata tak bisa diremehkan. Diam-diam pria itu melanjutkan pergerakannya dengan mengerahkan beberapa anak buahnya yang masih bersarang di perusahaan milik Vita. Pria jahat ini tersenyum senang. Karena ia merasa aksinya ini tidak akan terbaca. Mengingat mereka lebih fokus pada misi penyelamatan Vita dan Bima. Ambil arsip-arsip yang belum terdeteksi oleh mereka. Tetap fokuskan perhatian orang-orang yang menyayangi Vita dan suami dalam misi pencarian mereka. Lalu, setelah itu, mari kita terkam orang-orang mereka yang ada di perusahaan, ucap pria itu menggebu penuh dendam. Baik bos, jaga diri, baik-baik di sini bos. Ucap pria yang ditugaskan untuk menjadi kaki tangannya di luar, selama ia berada di dalam penjara. Ini belum seberapa Vita, ini adalah hukumanmu karena menolak cintaku. Ini baru dimulai sayang, aku tidak bisa mendapatkanmu, maka pria itu pun tak akan pernah kuizinkan memilikimu. Perihal perusahaan, itu adalah murni milikku. Kamu tidak tahu apa-apa soal itu. Itu hak mamaku sebagai istri pertama. Bukan suamimu, yang nyatanya hanya anak haram. Asal kamu tahu itu, gumam pria itu lagi. Sungguh rumit cerita masa lalu keluarga Louis sehingga berakibat tidak baik bagi Vita yang notabene adalah mantan istri pria itu. Harta yang dimiliki Louis, semuanya jatuh ke tangan Vita setelah Louis meninggal sebagai anak pertama dari istri pertama seorang Gionardo, yang tak lain adalah ayah kandung Louis. Victor tentu saja tidak terima. Terlebih, harta milik Gionardo tak sedikit pun diberikan pada ibunya. Justru harta itu jatuh ke tangan ibu kandung Louis, yang ternyata hanyalah istri simpanan dari Gionardo. Kepandaian ibu kandung Louis mendekati kedua orang tua Gionardo, membuat wanita itu disayang dan dijadikan mantu idaman di keluarga tersebut. Wajar, jika sebagai anak Victor marah diperlakukan seperti itu. Intinya, Victor datang dengan membawa dendam. Victor datang dengan membawa kekecewaan. Victor datang dengan kemarahan atas apa yang terjadi pada ibunya. Ditambah cintanya ditolak oleh Vita. Rasa kecewa yang berlebihan membuat pria ini ingin merebut semuanya. Dia ingin membuktikan pada dunia bahwa dia bukan anak haram. Dia memiliki hak untuk diakui sebagai anak.
Dia ingin membuktikan pada seluruh dunia bahwa dia memiliki hak disayang dan diakui, sama seperti sang adik. Victor, please, jangan lakukan itu. Dia itu adikmu. Adik iparmu. Dia nggak tahu apa-apa. Aku mohon, pinta seorang wanita yang selama ini dekat dengan pria itu. Siapa kamu berani melarangku? Tantang Victor. Aku memang bukan siapa-siapamu sekarang. Tapi aku peduli sama kamu, Vic. Aku kenal kamu. Kamu bukanlah pria seperti ini. Ini bukan Victor yang aku kenal. Ingat, Vic, ibumu adalah wanita baik hati. Dia tak pernah membalas orang-orang yang pernah menyakitinya. Lalu kenapa kamu seperti ini? Aku yakin, jika momimu masih ada, dia pasti akan malu memiliki anak jahat dan keras kepala sepertimu. Ucap wanita itu kesal. Jangan bawa-bawa momiku. Aku seperti ini karena ingin membalas perbuatan jahat mereka pada momi. Aku benci mereka semua. Mereka harus merasakan apa yang momi dan aku rasakan. Balas Victor tak mau kalah. Vic, siapa yang mau kamu balas? Adik iparmu, jangan ngarang. Dia nggak tahu apa-apa itu. Ah, kamu juga nggak tahu apa-apa. Sebaiknya kamu pergi. Usir Victor marah. Oh, oke, aku akan pergi, tapi jangan menyesal. Sebagai mantan istri, aku hanya ingin ayah dari anakku menjadi baik. Agar idola putraku ini menjadi pria tidak membuatnya kecewa. Aku hanya ingin, putra kita bangga memiliki ayah sepertimu. Tapi aku salah, Vic, kamu sama saja. Tidak berubah. Dahlah, terserah kamu. Ucap wanita itu seraya beranjak dari tempat duduknya. Victor yang pada dasarnya memiliki sifat keras kepala, sama sekali tak mempan dengan bujukan wanita itu. Terlebih dia, si wanita itu hanyalah mantan istri baginya. Bukan siapa-siapa dan tak akan menjadi siapa-siapa. Namun, ketika matanya menatap kepergian sang mantan istri, tak sengaja, mata Victor menangkap seseorang bocah laki-laki. Bocah itu sedang duduk di ruang tunggu. Menatapnya dengan tatapan rindu. Victor bisa merasakan itu, sebab hatinya bergetar. Tegang, Victor langsung menurunkan kakinya, menegakkan tubuhnya. Seakan membuat ancang-ancang untuk berlari ke arah bocah yang menatapnya penuh kerinduan. Victor adalah manusia biasa, seburuk-buruknya kepribadiannya. Jika dihadapkan dengan yang namanya anak, siapa yang kuat? Siapa yang tidak luluh? Di detik berikutnya, mata Victor kembali melihat sang putra sedang digendong oleh sang mantan istri, masih menatapnya. Melihatnya dengan mata nanar, seakan menyampaikan kerinduan yang mendalam padanya, tetapi tak mampu menyalurkannya. Bukankah itu sangat menyakitkan untuk anak itu? Bahkan untuknya, hati Victor serasan ikut merasakan rasa sakit putra semata wayangnya itu. Bocah tampan itu terus menatapnya dari gendongan sang bunda. Victor tak kuat, hingga ia pun meneteskan air mata untuk pertama kalinya. Sebab hatinya tergugah melihat tatapan memelas bocah tampan yang ia tinggalkan sejak masih berusia 2 tahun itu. Kini, usia bocah itu sudah mau 4 tahun. Berarti dia sudah tak memedulikan bocah itu selama hampir 2 tahun. Di mana hati nuranimu, Vic? Kamu pernah di posisi putramu. Itu sangat sakit, bukan? Lalu kenapa kamu menyakiti putramu tanpa mengingat bahwa apa yang kamu lakukan adalah jahat? Apa bedanya kamu dengan papamu jika begini? Benar kata Maharani, kamu memang pria jahat. Maafkan Dedi sayang. Semenit berlalu, mantan istri dan juga anak semata wayangnya tidak terlihat lagi, tapi tatapan bocah itu seakan membuat jiwanya terguncang. Nasihat demi nasihat yang mantan istrinya berikan seakan mulai bisa merasuk ke dalam aliran darahnya. Sehingga membuat Victor berpikir untuk menggantikan aksi balas dendamnya ini. Fokus menjalani hukuman agar bisa bebas dan bisa menjaga putra semata wayangnya sendiri. Di sisi lain, Bima merasakan sesuatu yang lain. Ia merasa setiap langkahnya ada yang mengawasi. Entah itu musuh atau orang yang ingin melindunginya. Beberapa hari ini, sejak ia tiba di daerah ini,
Bima sangat kesulitan menghubungi sang istri. Ia sering pergi ke pelosok-pelosok kampung, hingga menyulitkan dirinya mendapatkan signal. Maafkan Mas sayang, kamu pasti sekarang sedang kebingungan. Mas juga nggak tahu, kirain ditugasin di rumah sakit besar. Ternyata malah di pedalaman. Bima tersenyum sendiri. Yang ingin melindunginya. Beberapa hari ini, sejak ia tiba di daerah ini, Bima masih belum mencurigai apapun. Dia masih menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Kegundahannya hanya satu, tidak bisa menghubungi sang istri. Padahal, jika dia tahu, saat ini ada beberapa pasang mata yang bersiap mencelakainya. Beberapa pasang mata itu ternyata bukan hanya suruhan Victor, tetapi suruhan orang-orang yang selama ini hanya memanfaatkan pria itu. Pak Dokter, maaf, ada yang mencari Anda. Ucap seorang pria berbadan tegap, seperti salah satu anggota yang bertugas bersamamu. Siapa ya? Apakah pasien? Tanya Bima berasa aneh. Sebab di sini ia tidak mengenal siapapun. Kami kurang tahu Pak. Tapi sepertinya bukan pasien. Oke, terima kasih. Jawab Bima. Kemudian ia pun beranjak dari tempat duduknya. Betapa terkejutnya dia karena yang mencarinya adalah Gani dan beberapa orang yang mengawalnya. Tak ayal, Bima pun bertanya-tanya. Bukankah ini aneh? Gani kan? Tanya Bima seraya mengulurkan tangan, mengajak pria itu untuk berjabat tangan. Ya Pak, ini saya, jawab Gani. Ada apa? Maaf Pak. Saya tidak bisa menyampaikan kabar yang saya bawa ini di sini. Tetapi sebaiknya Anda harus segera pergi dari sini. Jawab Gani, seraya mempersilakan Bima untuk ikut bersamanya. Ada apa sih? Bima masih berusaha meminta penjelasan dari Gani. Silakan ke mobil dulu, nanti akan kami jelaskan Pak. Ucap salah satu ajudan yang mengawal Gani. Oh oke. Tapi sebentar aku rapikan dulu barang-barangku. Mereka semua mengangguk, menyetujui permintaan Bima. Namun begitu mereka tetap waspada sebab banyaknya mata-mata yang mengincar pria yang kini sedang menjadi target seseorang itu. Sangat banyak. Hingga jujur, mereka yang hanya berlima. Sangsi bisa melawan mereka.